Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyimak pembelajaran ibu dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang alkana. Kemarin kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri dari atom C, karbon, dan atom hidrogen dan H. Nah, kita akan lebih lanjut lagi membahasnya yaitu tentang alkana. Alkana. Di sini Ibu menyajikan gambar suatu kilang minyak, yaitu tempat pengeboran minyak di bumi di laut. Mengapa Ibu menyajikan gambar ini? Karena sebenarnya alkana itu berasal dari minyak bumi dan gas alam. Alkana itu diperoleh dengan cara penyulingan atau penyulingan bertingkat atau distilasi bertingkat. Selanjutnya, alkana mempunyai rumus umum. Rumus umum senyawanya yaitu CnH2n plus 2, di mana N ini adalah jumlah atom karbon. Nah, di sini alkana ya, tulisannya hilang ini, kenapa jadi anak aja. Oke, jadi CnH2n plus 2. N ini adalah jumlah atom karbonnya. Nah, kalian perhatikan ini namanya deret homolog alkana. Deret homolog alkana ini berdasarkan jumlah atom C-nya ya. Misalnya untuk jumlah atom C-nya 1, maka deret alkananya namanya adalah metana. Jumlah atom C-nya 2, etana. Jumlah atomnya 3, propana. Butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana sampai jumlah atom C-nya 10. Kalau atom C-nya 10 berarti hanya 2, kan rumus umumnya tadi CnH2n plus 2. Berarti N-nya 10, 2 kali N 20 ditambah 2 jadi 22. Nah, jadi seperti itu. Jadi C-nya 1 hanya 4. Kenapa? Karena CnH2n plus 2 ya. N-nya 1, kemudian 1 kali 2 ditambah 2 4. Jadi sesuai rumusnya. Dan ada nama-nama tersendiri. Dan Ibu berharap kalian bisa menghafalkan deret alkana ini dimulai dari metana sampai dekana. Kenapa? Karena kita perlu ini berguna sampai pada senyawa alkena dan alkuna juga akan berguna. Kita tinggal mengubah akhiran ana menjadi ena atau una nantinya. Jadi dasarnya ini kalian harus hafal ya semuanya. Kemudian untuk tata nama, nah kan ada senyawa alkana. Senyawa alkana ini tadi bisa kita kasih nama. Ya, bisa diberi nama dengan aturan tersendiri, aturan yang diberikan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry atau disingkat ini IUPAC. Nah, ini yang mengatur suatu lembaga yang mengatur bagaimana tata cara nama senyawa dalam kimia. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana prosedural atau bagaimana cara memberi nama, yang harus juga kalian hafal atau yang paling minimal kalian ingat dengan baik itu adalah alkil. Jadi nanti dalam senyawa alkana itu ada yang namanya rantai induk dan ada yang namanya cabang. Cabang itu disebut dengan gugus alkil. Alkil adalah metana yang kehilangan salah satu atom hanya. Metana kan rumusnya CH4. Kalau ini CH3. Nah, kalau metana CH4 metana namanya, kalau kehilangan salah satu atom hanya maka jadinya namanya metil. Ya, baik nama trivial atau nama IUPAC-nya itu sama. Ya, antara ini nama trivial ini artinya nama perdagangan. Kalau yang IUPAC tadi berdasarkan pada aturan-aturan yang diberlakukan lembaga tadi. Kemudian untuk C2H5 harusnya kan C2H6
ya. Ini C2H5. Maka di sini Ibu itu ini melihat Ibu C2H5. Oke. Jadi kalau dia C2H6 namanya kan kaudarat alkana etana. Nah, kalau C2H5 jadi etil. Nah, ini nama-nama gugus alkil yang harus juga kalian hafalkan dengan baik dan sangat berguna dalam pemberian nama. Jadi ada terakhir namanya 1,1 dimetil etil. Ya, ini ada. Nah, kemudian kita lanjut ke untuk tata nama senyawa alkana ini ada dua bentuk ya, dua aturan. Yang pertama, apabila rantainya lurus, maka berlaku kita tinggal menyebutkan, tidak begitu sulit untuk alkana yang rantai lurus. Kita cuma mengingat berapa jumlah atom C-nya saja. Misalnya 1, 2, 3. Berarti kalau 3 tadi sesuai yang kita tabel yang di depan tadi yang kita hafalkan propana, berarti tinggal ngasih N propana. 1, 2, 3, 4, berarti butana ada 4, berarti tinggal dikasih namanya N butana. 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya N pentana. Jadi tidak begitu sulit untuk rantai lurus. Asal kalian hafal deret alkana, bisa menentukan nama senyawa alkananya dengan cepat ya. Selanjutnya yang rantai bercabang. Kalau yang rantai bercabang, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama kalian menentukan rantai induk terlebih dahulu. Rantai induk adalah rantai terpanjang. Kemudian yang kedua menentukan gugus atau menentukan cabang. Kemudian yang ketiga adalah memberi nomor. Nah, di sini kalian perhatikan 1, 2, 3, 4. Misalnya ini kan panjang ke sini ya, 4. Kalau kita 1, 2, 3. Oh, 3 aja. Berarti yang paling panjang adalah yang lurus. Jadi rantai itu bisa lurus, bisa berbelok-belok. Jadi jangan tertipu rantai itu harus lurus. Tidak. Kita rantai induk itu artinya rantai yang paling panjang ya. Cari yang paling panjang dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti ambil yang lurus karena dia yang terpanjang. Berarti kita anggap ini adalah cabang. Nah, berarti ini cabangnya metil. Karena CH3. Pemberian nomor dimulai kenapa Bu? Dari sebelah sini bukan sebelah sini. Ya, dimulai dari sebelah sini karena dia yang paling dekat dengan si cabang. Dengan metil tadi, maka nomornya harus dari sebelah sini, bukan sebelah sini. Kalau sebelah sini berarti keliru penamaannya. 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal memberi nama. Untuk memberi nama inilah nomor cabang, ini nama cabang dan rantai induk. Nomor cabangnya nomor berapa? Ini cabangnya kan, nomornya ada di nomor 2. Ini nomor 2. Berarti ini 2. Kenapa ini metil? Karena ini nama cabangnya metil. Metil. Kenapa jadi butana? Karena 1, 2, 3, 4. Karena dia jumlah atom C-nya 4. Nih, butana. Jadi namanya 2-metil butana. Kemudian contoh yang berikutnya. Ini kalian perhatikan CH3, CH, CH3, CH3. Nah, ini kan juga hitung dulu mana yang terpanjang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti rantai induknya boleh yang lurus. Berarti ini cabang. Boleh yang belok ke sini. Berarti ini yang cabang. Jadi supaya nggak bingung, ambil sama-sama 4. Ya, cari yang 4 lurus aja supaya nggak bingung. 1, 2, 3, 4. Berarti ini cabang, ini cabang.
Jadi sebutkan nomor cabang dulu. Oh Bu, ini ternyata 2 buah cabangnya, 1, 2. Ada dua buah cabangnya. Berarti kita sebutkan di nomor berapa aja cabangnya ada. Di nomor 2 dan di nomor 3. 2,3. Nah, kalau dia lebih dari 1, maka harus diberi dengan awalan mono di tri. Kalau mono itu tidak disebutkan seringlah kecuali di depan. Tapi kalau dimulai di 2, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Jadi karena ini jumlah cabangnya 2, berarti 2,3 dimetil. Nih, kan nama cabangnya metil. Butana, karena rantai induknya 4. Dan yang tercontoh terakhir di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh yang lurus, boleh yang belok ke atas. Kalau belok ke atas ini cabang. Kalau yang lurus ini cabang. Ya, jadi 5 jumlah totalnya. Dan ini ada cabangnya, ada etil C2H5 dan ada metil. Kemudian memberi nomor, kenapa nggak dari sini, kenapa dari sini? Karena yang paling dekat dengan cabang di sini, bukan di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada metil, ada etil. Berarti kita menyebutkan etil duluan. 3 etil, 2 metil, pentana. 3 etilnya ini, 2 metilnya ini pentana. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 3 etil, 2 metil pentana. Ini 3 itu di sini, 2 itu di sini. Nih 3 etil, 4 metil, 3 etil, 2 metil pentana. Jadi kalian perhatikan nih 3-nya, 3 nomor 3 etilnya di nomor 3 dan di nomor 2 ada metil pentana. Ya, paham? Ada yang masih bingung? Untuk lebih lanjut nanti mungkin kita bisa ada diskusi di grup WhatsApp ya. Jadi tolong, atau di classroom sendiri bikin komentar atau bagaimana ya, bagian mana yang belum paham. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.